Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Shanty, Scrappy-Doo, Scooby-Doo. Ayo Mas Scooby, kekuatan Scrappy. Ratatatat. Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Dulu sangat banyak Squidward buatkan Krabby. SpongeBob SquarePants. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini terus mencurahkan untuk kita semuanya nikmat-nikmatnya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam, sehat, dan umur panjang. Semoga keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Permata Papua selalu dalam kondisi sehat, amin. Tambah iman, amin. Tambah ilmu, amin. Tambah amal soleh, dan semakin jaya berprestasi, amin ya robbal alamin. Adik-adik, anak-anak, para guru, ayah bunda yang bersama-sama menonton acara ini, izinkan ya, Kak Bimo akan ta'aruf dulu, kenalan. Dihafalkan ya. Ayo dihafalkan, jangan sampai lupa. Nama saya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiromulyo. Namanya panjang banget karena orang Jogja ya. Saya ulang, yang bisa berarti hafalannya bagus. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiromulyo. Hafal belum? Hafal belum? Ya kalau susah nggak usah dihafalkan deh. Hafalkan Quran atau pelajaran saja ya. Panggil saja namanya Kak Bimo ya. Panggil namanya Kak Bimo atau Pak Bimo. Tapi Bimo itu bukan bibir monyong. Apalagi bibir monyet. Dari pelataran Keraton Yogyakarta, tepatnya di alun-alun, Kak Bimo menyapa kalian semuanya dalam rangka kita bergembira bersama ya. Ramadan ini kita geria pahala, gembira ria, mencari ilmu, pahala, mencari ilmu, dan menjaga keselamatan kita sekeluarga. Kenapa? Ya, Ramadan tiba, kesempatan yang sangat indah kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah SWT, menjadi orang yang berguna, orang yang banyak manfaatnya selama kita hidup di dunia. Insya Allah. Ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sholawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Sholawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Sebagai tanda syukur, kita ucap terima kasih pada Allah sama-sama yuk dengan membaca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tanda hormat kepada Nabi Muhammad, kita ucap sama-sama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang kangen dan sangat ingin ketemu Nabi Muhammad? Ayo angkat tangan.
Siapa coba? Siapa yang pingin sekeluarga bersama kakak, adik, ayah, bunda, kakek, nenek pingin ketemu Nabi Muhammad di surga? Hah? Sungguh? Sungguh? Nanti orang yang berpuasa dengan baik masuk pintu royan, melewati jalan-jalan di surga, berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya gagah, kulitnya bening mutiara, matanya binar, wajahnya cemerlang, kulitnya pun putih mutiara tadi saya sebutkan. Badannya gagah, jenggotnya rapi, rambutnya ikal sebahu, badannya gagah. Keren sekali, ya. Insya Allah kita akan ketemu dengan beliau karena kita mencintainya dan setia dengan ajaran-ajarannya. Ajaran apa coba? Ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran, dipraktekkan Nabi Muhammad dalam sunnah kebiasaan tradisi beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tangannya begini. Ayo anak-anak semuanya, tangan begini. Ayah bunda juga iyalah. Jangan ragu-ragu, jangan jaim-jaim ya. Tangannya begini. Kita baca sholawat sambil latihan motorik halus kita. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Coba bareng-bareng yuk, sama-sama dengan ayah bunda. Lihat bagaimana ayahmu tuh prakteknya. Lihat bundamu kayak apa tuh coba. Tangannya begini coba. Jangan salah, nanti ya. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Makin cepat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terbanglah angin, dibawa angin. Alhamdulillah. Adik-adik semuanya, anak-anak yang saya cintai, semoga senantiasa dilindungi Allah dalam sehat, kuat iman, dan gembira selalu selama sekeluarga. Karena kita sebentar lagi, hampir loh, 2 hari lagi, kita sudah masuk pada bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh berkah, bulan di dalamnya Allah membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, setan-setan diikat di belenggu, dan bulan itu pula bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Coba tanya ke ayah bundamu, betul apa salah yang kakak sampaikan? Silakan tanya. Betul apa salah? Kalau salah nanti kakak yang minta maaf. Harus belajar lagi. Nah, baik. Sekarang semuanya, sebelum kakak menyampaikan nasihat dan dongeng atau cerita, ayo coba semua. Letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada. Ayo teman-teman, letakkan di dada tangannya. Kita ikuti gerakan Kabimo ya. Begini ya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus ke surga. Aku harus juara. Yuk kita lomba semangat. Teman-teman di rumah, ayah-ayah di sekitar kalian juga ikut. Ayo bundanya ikut dong bunda, jangan ngemil melulu. Ayo turunkan tuh gadgetnya bareng sama anaknya. Ayo latihan. Jangan buka yang lain dong, nonton aja Kak Imo dulu ya. Letakkan tangan udah. Yuk. 1, 2, 3, tirukan. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Tepuk tangan semuanya ya. Baiklah, setelah kakak berkenalan dan kita
melantunkan puji syukur pada Allah dan salat pada Nabi Muhammad, ayo kita bersama-sama mendengarkan, menikmati, menghayati panggilan mesra Allah dalam Al-Quran. Mendengarkan saja mendapatkan banyak pahala. Ya, ada sebuah panggilan Allah yang mesra sekali, sayang banget, indah, luar biasa. Di dalam surah Al-Baqarah, jeng, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah tuh manggil kita dengan panggilan yang paling sayang. Panggilan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Adik-adik beriman gak? Islam gak? Beriman? Benar, gak bohong nih. Kalian iman pada Allah, percaya pada Allah. Oke, beriman pada Nabi Muhammad. Beriman kepada malaikat, pada kitab-kitab, hari akhir. Beriman kan? Nah, itu namanya imannya benar. Imannya bukan iman yang palsu. Islamnya juga asli, bukan Islam yang palsu. Imannya lengkap, Islamnya juga insya Allah kita lengkapi. Rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembah yang wajib dikerjakan, ibadah puasa bila Ramadan tiba, bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang haji ke tanah suci. Pingin banget naik haji bareng orang tua. Jika datang haji ke tanah suci, kita tunaikan tugas ibadah haji. Orang yang imannya lengkap, Islamnya sempurna, akhlaknya mulia, itu namanya orang yang bertakwa. Orang takwa itu taat tunduk melaksanakan perintah Allah dan jauh banget dengan larangan-larangan Allah yang diharamkan Allah. Bahaya itu, ya. Nah, Allah manggil kita nih, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita hatinya dekat dengan Allah, sayang sama Allah, bergegas mendekat pada Allah, Allah panggil tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita hati mengatakan, labbaik, labbaik, aku datang padamu ya Allah, ada perintah apa? Lalu Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa. Puasa itu bahasa Arabnya siyam. Di bulan Ramadan. Ramadan artinya adalah Ramadan artinya adalah pembakaran dosa. Allah banyak akan bakar dosa karena kita mendekat dengan pada Allah dengan ibadah, maka dosa kita akan diampuni. Dosa kecil, doa yang sedang-sedang aja, apalagi dosa besar setelah bertobat kita diampuni Allah. Maka kemudian kata Nabi Muhammad, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara umroh dengan umroh, antara haji dengan haji adalah kafaroh, kifarat. Apa tuh kafarat, kifarah? Tanya pada ayah di sebelah. Temannya tahu nggak? Artinya adalah nggak tahu. Kafaroh, kifarat artinya adalah penebusan, pengganti dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dihapus oleh Allah dengan tebusan ibadah tadi. Allah lebih cepat ampunannya dibanding hukumannya, karena Allah Maha Baik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masya Allah. Allah manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalau kita diperintah Allah, siap laksanakan tugas, labbaik,
Allah perintahkan begitu, dengan suka hati kita laksanakan. Kenapa? Yang nyuruh Allah. Kita takut kalau nggak melaksanakan nggak disayang Allah lagi, berkurang perhatian Allah kita. Kemudian Allah siapkan kasih pahala buat kita. Apa tuh pahala? Apa tuh pahala adik-adik? Pahala itu hadiah. Pahalanya adalah hadiah Allah. Kita sudah dikasih hadiah banyak loh. Meskipun kita nggak minta, dikasih hadiah Allah berupa wujud sebagai manusia. Kita diciptakan Allah bukan sebagai binatang. Coba kalau kamu, saya, kita tiba-tiba oleh Allah dikehendaki cring, kun fayakun di dunia ini, dijadikan kambing apa meong. Gimana rasanya kira-kira? Ya tidak semulia manusia, karena manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurnanya makhluk Allah adalah manusia. Kamu manusia bukan? Ayo adik yang sana, manusia bukan? Kalian? Kalau kakak manusia bukan? Hah? What? Ya manusialah, meskipun wajahnya imut ya, hitam mutlak. Tapi tetap manusia. Apalagi manusia beriman. Ya, Islam. Kalau terhimpun iman, Islam, akhlak mulia, itu namanya orang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah siapin surga tuh adik-adik semuanya. Ya. Siapa yang pengen masuk surga? Tuh lihat ayah bundanya nggak angkat tangan. Ayo mereka disadarkan, belum insaf tuh. Ya, suruh angkat tangan, suruh angkat tangan. Ya. Yang tinggi makin cepat masuk surganya. Berangkat ntar malam. Berangkat bareng Nabi Muhammad nantinya ya. Nah, siapa yang pengen masuk surga? Kalau ayah bundanya belum angkat tangan, Bu Guru nggak angkat tangan, Pak Guru juga, nanti kita ruqyah sama-sama ya. Ada yang nggak beres di hatinya tuh. Coba angkat tangan. Siapa yang pengen masuk surga? Surga itu disiapkan Allah. Terima kasih sudah angkat tangan. Surga itu disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tanahnya dari intan belian permata bertabur. Rumah dindingnya dari perak yang kemilau. Ya, sungainya air susu, air madu yang tidak bikin kita pening minumnya. Wangi selalu. Musiknya dari angin. Dan rumah-rumah yang paling indah adalah rumah-rumah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Pohon-pohonnya pun ya lebih rindang dari tempat sekitar kita. Kemudian akarnya di atas, buahnya di bawah, tinggal petik, lewat saja, datang turun buahnya minta dipetik oleh kita kapan saja di mana saja selama-lamanya. Alhamdulillah, musiknya dari angin sangat indah. Bunyi-bunyiannya, insya Allah. Saya ulang lagi, siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga sekeluarga? Lengkap utuh, ayah, ibu, kakek, nenek, ya, paman, bibi, uak, kemudian adik kakak. Siapa yang sekeluarga dengan surga? Semoga keluarga kita, keluargamu, keluarga saya, kita semuanya, keluarga besar SIT Permata Papua oleh Allah dikumpulkan di surga. Nanti kita nasyid bersama, kita tilah bersama, laporkan pada Allah bahwa kita telah beramal di surga. Di surga nanti mendapatkan banyak pahala. Pahala itu apa? Hadiah. Siapa yang pengen punya kolam renang di teras surga? Siapa yang pengen punya kebun buah paling luas? Siapa yang pengen punya baju paling bagus? Itu Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Nih, ada input, ada proses, ada output. Tanya tuh ayah, tanya bunda sama ustadz, apa artinya? Input tuh masuknya apa? Prosesnya apa? Hasilnya akan seperti apa? Coba tanya, betul apa salah? Ayo, dikonfirmasi, betul apa salah? Hah? Ya. Masuknya kita orang beriman.
Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Gerbangnya akan terbuka. Sekarang di bulan Sya'ban, kemudian kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pintu dibuka. Kita akan melaksanakan banyak aktivitas ibadah yang nilai ibadahnya itu Allah cintai, apalagi puasanya. Ya, sekarang dijawab. Ayah bundamu, ustadz-ustazahmu, kakak-kakakmu pasti tahu lagu ini. Baju baru. Jawabnya alhamdulillah, gitu ya. Ayo dijawab. Kalian ucapkan tahmid saja. Baju baru. Alhamdulillah. Keren, kita ulang. Baju baru. Alhamdulillah. Ramadan tiba. Alhamdulillah. Puasa lagi. Alhamdulillah. Tarawih lagi. Alhamdulillah. Tarawih sama ayah bunda di rumah ya. Kalau masjidnya masih dikunci, ditutup karena banyak virus berterbangan di sekitar kita dan bahaya. Pandemi corona nih masih rawan, masih banyak korbannya kan? Ya, kita ulang nih. Baju baru. Ya. Semangat baru. Badannya sehat. Alhamdulillah. Hati gembira. Alhamdulillah. Gembira datangnya Ramadan itu tanda ada iman di hati kita. Bener ya. Kita ulangi. Baju baru. Alhamdulillah. Surga dibuka. Alhamdulillah. Neraka ditutup. Alhamdulillah. Setan diikat. Alhamdulillah. Baju baru. Alhamdulillah. Taraweh lagi. Alhamdulillah. Kuat puasa. Alhamdulillah. Khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah, baju baru. Alhamdulillah. Semua selamat. Alhamdulillah. Hati gembira. Alhamdulillah. Tetap cari ilmu. Alhamdulillah. Di rumah banyak baca buku atau banyak lihat gambar-gambar yang istimewa di buku-buku. Banyak baca buku, banyak ilmu. Banyak ilmu, hidup kita maju. Kalau kita pintar, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Cita-cita ke depan. Apalagi Ramadan nih, semangat beribadah, dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah. Ramadan artinya adalah bulan penghapus dibakarnya dosa-dosa. Dibukakan pintu surga. Yuk sekarang ayah bunda, anak-anak semuanya kita main tepuk. Main tepuk. Sudah bisakah kalian tepuk syarat surga? Sudah bisakah tepuk syarat surga? Yang bisa angkat tangan. Hah? Oh, oke. Gimana tepuknya? Ini tepuk tentang orang bertakwa loh. Ya. Orang beriman, Ramadan ia kerjakan amal ibadah muamalah Islamiyah, kemudian dia jadi orang yang bertakwa. Allah siapkan surga baginya ya. Begini tepuknya. Tepuk syarat surga. Sebentar, tepuk nggak apa-apa kok, asal jangan di masjid. Nanti dikira ibadah. Tepuknya untuk belajar saja ya. Tepuk syarat surga. Jika kita ingin surga, berimanlah, beramalah. Jangan ngemil terus. Jangan ngemil terus, ayo. Itu turunkan, jangan main TikTok dulu. Main lihat nonton Kak Bimo ini. Nih ya. Semua tepuk. Tepuk berilmu loh ini ya. Jangan salah. Ayo ulangi lagi. Tepuk syarat surga. Jika kita ingin surga, berimanlah, beramalah, berakhlak, karimah. Kakak nanya, tanpa ilmu kalian bilang no way gitu ya. Ayo sama-sama. Tanpa iman, no way. Lebih keras dong. Tanpa sholat, no way. Tanpa ngaji, no way. Kalau diganti rajin ibadah, bilang oke. Oke-nya keras ya. Deket
yang keras teriaknya deket telinga ayahmu tuh loh. Telinga bundamu itu loh, yang jilbabnya rangkap 3. Wow, tebel banget ya, saking tajirnya. Kita ulangi, oke atau no way? Yang baik kita oke, yang jelek adalah no way. Oke, kita mulai. Ayo ikut ya. Ayo bunda ikut. 1, 2, 3. Tepuk syarat surga. Jika kita ingin surga, berimanlah, beramallah, berakhlak karimah. Tanpa sholat, no way. Tanpa ngaji, no way. Males ibadah, no way. Males sholat, no way. Males mengaji, no way. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin berbakti, rajin mandi, rajin ngompol. What? Rajin ngompol? Namanya sakit itu, segera diobati ya. Tepuk syarat surga nanti dimainkan dengan ayah bersama-sama, insya Allah. Ngomong-ngomong kan, belajar di rumah ya kan, stay at home. Kenapa? Karena ada virus atau yang mengakibatkan pandemi, wabah, namanya wabah corona, penyakitnya COVID-19. Kakak punya teman perawat di Sarjito di Jakarta, sekarang sudah kena sakit itu. Kenapa? Tertular oleh suspek, tertular oleh korban-korban corona. Karena dia perawat, tertular, sekarang sedang sakit yang sama. Doakan sembuh ya. Yang dokter ada, ustadz imam masjid juga ada, kemudian pedagang pasar juga ada. Semoga negeri kita segera Allah selamatkan, angkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita kembali aman, nyaman, sehat. Ramadan nanti kita sudah lebih tenang, lebih damai dengan kondisi yang aman dari virus corona, pandemi yang berbahaya ini. Sementara kita berada di rumah ya, bermain di rumah. Ayahmu, tahu nggak? Ayahmu adalah wahana bermain yang paling keren di muka bumi. Wow, magic. Kok bisa? Ya, ayahmu itu lebih keren dibanding Waterboom. Ayahmu itu lebih keren dibanding Ancol di Jakarta atau wahana bermain di mana aja. Karena pada badan ayahmu ada ayunan, ada jungkitan, ada tempat meniti di atasnya ya. Apalagi ada kuda yang sangat kuat, gagah dan pintar ya. Ada tempat bermain piano, dikitik-kitik perutnya. Ada apa lagi? Banyak sekali yang ayah bisa lakukan dengan badannya. Apalagi yang perutnya jadi bantal. Sekaligus kasur yang paling nyaman buat kita tiduran sambil menumpahkan sayang dan kangen kita pada ayah yang susah payah bekerja mencari nafkah untuk kita bisa bertahan hidup sehat dan pandai sampai sekolah kita sekolah yang butuh biaya besar. Maka ayah kita sudah pilihkan sekolah terbaik. Dalam dirimu mengalir darah saripati makanan ibumu. Nah, ibumu mendapatkan itu semuanya adalah hasil kerja keras ayah. Jadi kalian adalah darah daging ayah dan bunda. Semua orang mesti berjanji, semua orang mesti bertekad. Seperti dulu Kak Bimo pernah masuk ke Palestina di jalur Gaza. Di Gaza, anak-anak di Palestina itu bilang begini, kami menghafal Al-Quran karena ingin melihat orang tua kami menggunakan mahkota cahaya. Jadi orang-orang di Palestina, anak-anak TKS di sana, mereka ingin orang tuanya masuk surga. Pengen masuk surga. Caranya bagaimana? Menghafalkan Al-Quran lembar demi lembar, rukuk demi rukuk, juz demi juz, 30 juz terlampaui ia hafalkan, ia baca, dan oleh Allah akan diberi kesempatan
meletakkan mahkota cahaya indah kemilau di kepalanya bunda, kepalanya ayah, dan pahala mengalir pada guru-gurunya yang mengajarkan Al-Quran, huruf, tajwid, murotal, tahfidz, bahkan sampai mungkin kita dapatkan, bahkan sampai sangat mungkin bagi yang menginginkan. Wah, ini pahala yang sangat indah, beda dengan orang lainnya. Baca Quran sedikit sebanyak-banyaknya, nanti orang tua kita mendapatkan mahkota surga. Tadi saya kakak bilang, surga itu kan indah, besar, luas sekali. Arduhas samawati wal ard. Ada banyak pintunya. Nah, pintu paling gede, pintu paling besar itu gerbang tengah di surga. Nabi Muhammad menyebutkan orang tua adalah pintu tengahnya surga. Kalau pengen masuk surga paling indah, paling cepat, paling wangi, paling kemilau, paling mempesona dan luar biasa, lewatlah pintu tengah surga dengan cara membahagiakan orang tua. Karena bahagian orang tua itulah pintu surga, insya Allah ya. Kalau yang lain perlu ibadah yang luar biasa, ada yang pintu sedekah, pintu puasa, pintu royan, pintu jihad, ada pintu amal yang lain. Nah, tapi yang paling penting tengah itu paling gede, namanya pintu orang tua. Siapa yang ingin orang tuanya masuk surga? Siapa yang ingin lewat pintu paling gede di surga? Sekarang samperin ayah bundamu, samperin mama kalau ada atau ayah. Kalau yang nggak ada ya sudah nggak ada. Silahkan dicium tangannya, bilang sama mama, bisikin mama atau ayah, kamu, kita pengen masuk surga lewat pintu yang paling besar, paling indah. Ya, ayo bisikin, sambil mengaduk ini, ya. Iya, terima kasih. Pintu tengah surga akan kita lalui insya Allah bersama-sama. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lega rasanya. Kemarin kakak janji kepada ustadz ustazah akan menyampaikan cerita. Mau cerita enggak? Mau dongeng enggak? Yang benar. Mau aja, tamu banget. Ya udah kalau begitu, lomba duduk paling rapi. Kaki bersila, suara disimpan, bersiap-siap. Kaki bersila dan dengarkan dongeng Kak Bimo, ya. Dongeng tentang virus corona. Takut gak? Makhluk kecil nih, benda kecil nih. Bagus, dengarkan baik-baik. Dari arah utara, ada sebuah pesawat yang meluncur dari negeri penyakit dipimpin oleh Jenderal Virus dan Kapten Corona. Mereka mendekat ke kota Timika. Di sana mendarat di sebuah tempat yang paling kotor, yaitu tempat sampah di pasar. Wah, Jenderal Virus ini ternyata paling besar. Badannya paling gemuk, paling gendut. Wajahnya juga paling mengerikan, mata yang bulat besar berwarna merah. Kemudian sulur di badannya juga paling panjang dan beracun. Ia turun dari kapal, kemudian kapal pesawat maksudnya, ia panggil panglimanya.
Panglima Corona. Wahai Kapten, mendekatlah. Kita diperintahkan Maharaja Penyakit untuk memusnahkan manusia di muka bumi ini. Ayo mendekat padaku, akan kuberikan perintah. Kaptennya datang. Siap, Jenderal. Adakah perintah untukku? Kita diperintahkan Maharaja Penyakit di tempat ini untuk memusnahkan manusia di kawasan ini pula. Siap, Jenderal. Telah aku bawa jutaan pasukan virus corona dengan pakaian khas kebanggaan mereka. Kita akan buat mereka sakit batuk, pusing yang luar biasa, kemudian diare yang sangat parah, dan kemudian hilang rasa di mulut hidungnya, dan hingga mereka nanti menderita, bahkan bisa binasa di rumah atau di rumah sakit. Naiklah ke tangan-tangan anak yang malas mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan. Buat mereka menderita. Jangan ada lagi yang mereka mampu berdiri tegak. Baik, Jenderal, akan kami laksanakan. Lalu virus ini jutaan jumlahnya menyebar ke kota kita. Ada yang ke pasar, ada yang ke supermarket, ada yang ke tempat ibadah, ada yang ke ladang, ada yang ke perumahan-perumahan, ke sekolah-sekolah. Dan 3 bulan lamanya setelah mereka merajalela di dunia, mereka sudah banyak membuat orang-orang sakit dan binasa. Kalau kita kan batuk biasa pilek dulu ya kan, tapi ini enggak, ini batuk kering, sakit sekali. Kenapa? Ada lendir dahak di paru-paru kita tiba-tiba mengeras, tiba-tiba mengental, sehingga susah kita bernafas. Apalagi yang tua. Gimana ini? Lah kemudian Kaki aku sakit. Sakit. wabah ini tersiar kabarnya di seluruh muka bumi. Di Indonesia juga termasuk. Di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, semuanya juga terdampak dari penyakit itu. Yang susah siapa? Ya semua, kita semua, pejabat juga. Apalagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit, petugas medis, di puskesmas, dokter, petugas ambulan, para perawat, apalagi petugas kesehatan, bahkan tukang parkirnya, mereka selalu dak-diduk hatinya. Kenapa? Karena takut ketularan orang yang sakit. Iya, infeksi COVID-19 itu. Nah, ada yang meninggal, ada yang disembuhkan, tapi juga ada yang tidak tahu kalau sakit. Nah, di kota inikah ada sebuah mobil dikendarakan oleh sepasang suami istri. Suaminya tegang sekali. Kenapa? Istrinya batuk-batuk terus. Khawatir terkena infeksi itu. Istrinya yang badannya berbobot 200 kg. Wow, besar banget. Tiba-tiba bersin, keras banget. Kemudian dilap dengan tisu. Ia lemparkan keluar. Aduh, sopan santunnya di mana ya? Atau tidak bisa menjaga kebersihan? Jendela mobil dibuka, secara otomatis naik turunnya dilemparkan tisunya. Tisunya yang ada droplet atau cairan bekas, cairan yang keluar hidung dan dari mulut karena bersin tadi, dilempar. Saat dilempar, tiba-tiba ada suara mikro, suara kecil dalam tisu tadi berteriak, Hore! Aku telah terbang. Aku mencari inang baru. Aku juga. Yuk kita lari. Ayo kita sama-sama
kemudian terkena kepala seorang pengemudi motor. Tweong, kena helmnya. Ada 70 virus langsung dihirup oleh hidung karena dia bernafas dan terjatuh. Tweong, terkena orang yang sedang berjalan di pinggir jalan, sedang orang itu ibu membawa anaknya. Digandeng menuju rumah, anaknya pun terkena. Nah, keduanya kemudian menjadi orang yang sakit akibat apa? Akibat virus corona tadi, dan ke rumah sakit. Meskipun bisa disembuhkan ya, tapi biayanya cukup besar. Kasihan orang-orang itu. Pengemudi motor itu kan tukang ojek yang sedikit penghasilannya, sepi lagi, dan orang yang ke pasar tadi juga orang yang kekurangan. Untung bisa sembuh. Kalau tidak sembuh, anaknya bisa yatim piatu dong, atau yatim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tetap jaga. Wah, teman-teman semuanya, rupanya kaptennya melapor. Lapor, Kapten. Kenapa kau pucat? Setelah 3 bulan kita beroperasi, setelah 3 bulan kita ke desa-desa atau di seluruh kota, akhirnya kita menjadi gagal. Apa maksudmu? Anak-anak, remaja, orang tua sudah mulai membiasakan hidup bersih, makan yang sehat. Badan mereka jadi lebih kuat imunitasnya, antibodinya keluar banyak. Kita kalah, Jenderal. Kita ditembak, kita dipukul, ditendang keluar tubuh, kita mati. Lalu Anak-anak mencuci tangan dengan sabun, gosok gigi, kemudian mencuci muka, baju yang sudah nggak dipakai sekali dicuci, masuk juga dengan cuci kaki. Kita gagal. bagaimana ini? Bagaimana kotanya? Kotanya ada physical distancing, pembatasan. Apa maksudnya? Mereka jaga jarak, tidak ada keramaian, dan kita kehilangan banyak pasukan. Kenapa? Keluar tubuh, tidak punya inang baru, dan akhirnya badannya remuk atau terurai oleh panas yang ada, dan kita mati. Waduh, bahaya! Kita bisa musnah di sini. 2 minggu kemudian, karena masyarakat demikian disiplin, mereka menjaga jarak, makan yang sehat, dan tidak keluar rumah, stay at home, virus itu musnah dengan sendirinya seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika wabil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika wabil ghufran. Pagi-paginya ada suara sahur, 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 sahur. Ya bareng-bareng sama-sama. Sahur, 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 sahur. Sahur, sahur. Oh, sayur-sayur gimana? Sahur-sahur kok sayur-sayur. Ya udah, sahur, sahur. Sahur, 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 sahur. Yang sholat malam, qiyamul lail, tarawih, yang puasa siang hari, Allah hapuskan dosa-dosanya selama yang sudah terlampaui. Alhamdulillah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga kita diampuni Allah, dirahmati oleh Allah, diselamatkan Allah, dan dibebaskan dari api neraka. Baik, waktunya sudah cukup. Kakak nanti akan sambung dengan kirimkan sebuah video, ya, video tentang Syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Quran. Ada sahabat Nabi yang bernama Abad bin Bishir, yang ia adalah berpribadi Al-Quran.
keren, dia dipanah sampai 3 kali, tidak apa-apa karena membaca Al-Quran. Kisah manusia Quran di bulan Quran Ramadan ini akan kakak kirimkan ke handphone kalian. Weh, ya, nanti boleh kalau pengen cerita, pengen dongeng, kangen dongeng Kak Bimo, boleh nanti WA, telepon ke Kak Bimo, nanti akan kakak videokan ringkas ceritanya tentang motivasi, tentang terapi, kisah para nabi, kisah-kisah Al-Quran yang sahih. Boleh kalau pengen, kakak akan sekamkan, akan kirimkan ke handphone kalian. Boleh nanya Ustadz, nama, alamat, dan handphone Kak Imo, WhatsApp Kak Imo ya. Terima kasih. Semoga kita jadi orang yang beriman, Islam, akhlak mulia takwa di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.